Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali kita akan beribadah pada pagi hari ini. Kita angkat lagu pujian yang pertama, Engkaulah Segalanya. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita akan mengangkat pujian yang kedua, Engkau Baik. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih kemurahan-Mu. Di minggu hari, pagi hari ini kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir. Bapak, kami juga menyerahkan ke gereja kami, Gemkana, boleh Tuhan Kau rapi dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga jemaat kami boleh tetap setia beribadah mengalami Engkau. Berkati Tuhan bagi yang sedang berduka cita karena keluarganya ada yang dipanggil oleh Engkau Tuhan ke surga. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan. Dan juga kami berdoa
Tuhan, berikan lawatan-Mu, kesembuhan bagi yang sakit, bahkan yang lagi menyusun skripsi. Tuhan, berikan pertolongan-Mu sehingga skripsi boleh selesai. Kami juga berdoa bagi yang mencari pekerjaan juga, Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan, kiranya Engkau yang mempersatukan kami. Apabila ada hubungan yang retak satu sama lain, biarlah kasih Roh Kudus boleh menjamah hati setiap kami, Tuhan. Kami serahkan jemaat kami, majelis, seluruh komponen GMI Kana ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga bersyukur kalau hari ini kami sedang akan membangun renovasi gereja ini. Kami berdoa Tuhan berkati supaya 1 bulan ini boleh siap. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Mary Tasya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang lainnya yang sakit, yang hamba-Mu tidak bisa sebut nama mereka. Tuhan, tetap jamah pulihkan. Berikan pemulihan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang melawat kami semua. Engkau yang menolong kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Hatiku Percaya. Shalom, selamat pagi. Mungkin Bapak Ibu bingung ya, saya tiba-tiba jadi ninja. Kenapa? Karena ruangan ini sedang direnovasi, debu di mana-mana. Jadi saya mohon izin, saya pakai masker. Ya, tetapi tidak mengurangi ya, suara saya kedengaran ya. Hanya muka saya gak kelihatan ya. Baik. Bapak Ibu, kita syukuri bahwa hari ini kita bisa lagi beribadah. Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami, berikan kami pengharapan melalui firman. Kami tahu pergumulan kami tidak mudah. Di saat-saat seperti ini kami mengalami banyak sekali krisis. Kami berdoa Tuhan, sekalipun virus COVID ini menyerang, sekalipun situasi kami tidak menentu, sekalipun banyak pergumulan, tapi ajarkan kami tetap berfokus padamu. Ajarkan kami boleh tetap berharap kepadamu. Ajarkan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Ajarkan kami
bahwa Engkau Allah yang menciptakan langit bumi yang kami kenal dalam nama Yesus. Dan ajarkan kami untuk percaya di dalam Engkau ada pengharapan, pertolongan dan mujizat. Berkati firman Tuhan ini Tuhan, sehingga menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membaca dari Yeremia pasal 32 ayat 17. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah mustahil menjadi mujizat. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata mustahil itu artinya tidak boleh jadi, tidak mungkin terjadi. Bapak Ibu, mungkin hari ini sadarkah kita banyak hal yang sepertinya mustahil, tetapi dulu di zaman dulu mustahil, tetapi zaman sekarang ini menjadi kemungkinan. Contoh apa? Pesawat terbang. Dulu tidak mungkin orang bisa terbang, tetapi setelah ditemukan penelitian, pesawat bisa terbang. Dulu orang nggak pernah ke bulan, tapi sekarang bisa ke bulan, bahkan rencananya mau pergi ke planet Mars. Bapak Ibu, ada satu pengalaman juga, di mana di dunia atletik, ya, dokter ilmiah ribuan tahun yang lalu mengatakan begini: seorang pelari kalau dia berlari menembus 1 mil dalam larinya dalam waktu kurang dari 4 menit, maka apa yang terjadi? Dokter mengatakan jantungnya akan pecah dan singkat cerita dia akan mati dalam usaha itu. Tapi ternyata ada seorang pelari yang menembus batas itu, bisa lari dalam 4 menit, bisa menembus 1 mil. Luar biasa. Namanya adalah Roger Bannister. Nah, ketika dia berlari, dia bilang begini: saya pikir saya akan mati, karena saya belajar bahwa kalau orang bisa dalam 4 menit bisa 1 mil, pasti jantungnya gak kuat. Ternyata bisa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu terjadi tahun 1954. Singkat cerita, tahun kemudian ada 37 pelari, dan tahun berikutnya 300 pelari melakukan hal yang sama. Roger Bannister menjadi inspirasi bagi para pelari yang lain. Bapak Ibu, Henry Ford, penemu mobil, dia berkata begini: jika Anda berpikir bahwa Anda dapat melakukan, Anda tidak dapat melakukan, dalam hal ini Anda berpikir benar. Kenapa? Mustahil atau tidak bermula dari pikiran kita. Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi, kita percaya bahwa Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada, maka kita harus percaya juga bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya pada firman Tuhan Yeremia 32 ayat yang ke-17, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar, dengan lenganmu yang terentang, tidak ada suatu pun yang mustahil buatmu. Karena bantu Bapak Ibu, jangan pernah berpikir bahwa mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting, apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya satu tekad. Martin Luther King, dia berkata begini: iman mengambil langkah pertama bahkan ketika kita tidak melihat keseluruhan anak tangga. Kita tidak tahu anak tangga itu mau kemana, tapi kalau kita punya iman, kita akan melangkah demi satu langkah menuju kepada tangga berikutnya sampai kita melihat. Itulah iman. Sekalipun kita belum melihat ujungnya, tapi kita tetap berjalan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus berani melangkah dengan iman. Seperti ini Bapak Ibu, di tengah-tengah masa Covid, kita masih ingatkah kita tahun lalu kita berkata sebelum Natal tahun 2020 kita akan siap membangun? Itu langkah iman. Dan sekarang Tuhan izinkan. Kadang-kadang cara Tuhan itu unik. Ya kita nggak tahu waktu itu kita bagaimana ya mau membangunnya kalau masih ada jemaat. Tapi Tuhan buat
sulit, virus COVID. Begitu virus COVID, ibadah terhenti, disinilah kesempatan membangun. Dana kita bagaimana? Percayalah Tuhan yang menyediakan. Kita harus punya satu iman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, di dalam situasi kondisi yang sulit di dalam kehidupan kita, seperti Yeremia ketika dia mengalami kesulitannya, ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Allah, tapi dia apa? Selalu berkata, Tuhan Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah pencipta, bagimu tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan Bapak Ibu? Mungkinkah itu sakit penyakit? Mungkinkah itu kesusahan? Mungkinkah itu masalah yang tidak bisa dipikirkan? Hutang piutang. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengar baik. Kita harus berani bermimpi dan berani melangkah dengan iman. Sekalipun kadang-kala kita tidak mengerti. Tetapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita katakan, Tuhan pencipta langit bumi akan menolong saya dalam hal apapun, maka tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan dan berikan kesempatan diri kita melihat mujizat Tuhan. Kuncinya apa? Jangan pernah berhenti dan jangan pernah menyerah. Tetap fokus kepada Tuhan yang menciptakan langit bumi. Kalau Tuhan yang mencipta langit bumi, Dia ciptakan dari tidak ada menjadi ada, maka Dia akan bisa mengadakan apa yang sudah ada. Tidak mustahil bagi Tuhan memberkati kita. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu hari ini? Sederhana. Jangan biarkan pikiran kita membatasi kuasa Tuhan. Artinya begini, ketika situasi sepertinya tidak ada jalan keluar, seperti ketika situasi ada jalan buntu, katakan, Tuhan, ini jalan buntu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tetapi ketika aku bawa kepadamu Tuhan, imanku berkata, satu saat Engkau akan buat jalan buntu jadi jalan keluar. Hal yang mustahil menjadi mujizat. Kemudian, langkahlah dengan iman. Jangan lihat keadaan Bapak Ibu. Kalau kita lihat keadaan, kita akan frustasi. Keadaan akan berubah. Dari satu keadaan yang di atas bisa jadi keadaan yang bawah. Dari kebahagiaan bisa jadi kesedihan. Tapi fokuslah kepada firman Tuhan. Tembuslah batas kemustahilan. Dan bayangkan mujizat Tuhan sedang menanti kita. Hari ini saya mau mengatakan mengapa gereja kita bernama Gemikana bukan satu kebetulan. Karena ada tempat pertama kali Tuhan mengadakan mujizat, perkawinan, dan di situ air menjadi anggur. Saudara tahu, tidak mungkin air akan menjadi anggur. Tetapi disitulah mujizat Tuhan terjadi. Ketika para pelayan taat apa yang dikatakan Yesus, membawa baki, kemudian diberikan kepada pemimpin pesta dan diminum, dan air itu berubah jadi anggur karena ketaatan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan biarkan situasi membuat kita jauh daripada Tuhan. Jangan situasi membuat kita menjadi frustasi. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang sulit, katakan iman. Contoh Bapak Ibu, contoh. Ketika kita merasa bingung dengan tesis kita, kayak saya waktu lagi nulis, dosen sudah coret-coret, ya, dan sepertinya kayaknya jalan buntu, nggak mungkin lagi nih. Di pikiran nggak mungkin lagi, macam mana mengakali, sudah kayaknya, udahlah kayaknya nggak bisa lah, harus mulai. Tapi jangan katakan situasi. Tapi waktu itu saya katakan apa? Tuhan, Engkau pasti akan punya jalan. Hal ini mustahil bagimu. Asli ini mustahil bagiku. Tapi tiada mustahil bagimu Tuhan. Sama ketika kita melihat situasi, Tuhan, aku nggak ada pekerjaan, sedangkan pengeluaran ada. Tuhan, Kau akan buka jalan. Bapak Ibu berkata iman. Seperti kita membangun gereja ini, kita punya dana terbatas, tapi kita katakan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang memulai, Tuhan akan menyelesaikan. Apa masalah buat kita? Percayalah. Katakan iman dan berjalanlah. Tembus batas
mustahilan menjadi mujizat. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Biarlah Engkau kuatkan iman kami. Situasi kadangkala membuat kami takut, situasi kadangkala membuat kami cemas, situasi kadangkala membuat kami tidak mampu Tuhan. Tetapi jangan biarkan kami terus melihat kepada situasi, tapi kami melihat fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan, Kau punya rencana. Segala sesuatu indah pada waktumu Tuhan. Meskipun kadangkala kami melangkah, kami tidak mengerti apa yang terjadi, tapi ketika kami melangkah pada jalan-Mu Tuhan, maka ada pertolongan yang ajaib akan Kau lakukan. Karena Kau pencipta langit dan bumi, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Biarlah hal yang mustahil menjadi mujizat buat kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami yang hari ini punya pergumulan, hari ini punya kesulitan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, jika hari ini saudara ada satu penyakit, ada satu pergumulan yang sulit, mari taruh tangan kanan Anda di dada Anda masing-masing dan katakan, Tuhan Bapa di surga, kami percaya sekalipun situasi sulit, tetapi kami punya Tuhan yang ajaib. Hal yang mustahil Tuhan dapat buat mujizat. Biarlah kami boleh tetap beriman. Bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kami tetap berjalan bersama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami atas kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semua, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.